Kasih dalam Kristus yang seusia saya atau yang mungkin lebih tua ini pasti pernah waktu di sekolah kena hukuman dijewer telinganya ini. Saya dulu SD pernah dijewer telinga karena tidak mendengar apa yang diajarkan guru atau diperintahkan oleh guru. Dan ternyata trik menjewer telinga ini macam-macam ya. Ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang dengan kukunya guru itu, ada yang ditarik di bawah dan sebagainya. Anak-anak milenial mungkin tidak pernah dijewer telinganya sehingga tuli ya. Dijewer itu maksudnya bukan kekerasan guru, bukan, tapi supaya mau mendengar betul apa yang dikatakan oleh guru. Kalau mungkin orang tua juga menjewer itu supaya anaknya mendengarkan sungguh. Kita ini sebagai manusia itu secara antropologis ya, ada yang disamakan dengan hewan, mungkin sama, kita itu sama-sama mendengar seperti burung atau seperti tikus itu. Tapi mendengarkan itu beda lagi daripada sekedar mendengar gitu. Dan mendengarkan itu berarti sepenuhnya dengan keseriusan, sepenuhnya dengan hati, mendengarkan sungguh dan mengerti apa yang diperintahkan, apa yang dimaksudkan. Sabda Tuhan hari ini itu menyatakan tentang soal bagaimana mendengar firman gitu ya. Tapi kan tanggapan tiap orang dari perumpamaan dan dijelaskan oleh Tuhan itu mendengarkan itu berbeda-beda. Ada yang mendengar ya hanya sekilas begitu saja, sehingga justru yang paling parah yang pertama itu ya, mendengar lalu kemudian sabda Tuhan itu kemudian hilang begitu saja dimakan burung. Gambarkan itu ya gambaran seperti mendengar sabda lalu ya sudah, lalu si jahat yang datang lalu kemudian menggantikan sabda Tuhan itulah. Jika gambarkan begitu, didatangi si jahat yang merampas dan ditaburkan dalam hati orang itu. Ada banyak orang itu dulu juga saat pewartaan tentang kekatolikan gitu, wah, rame-rame berbondong-bondong pengen jadi Katolik, ya, pengen sungguh dibaptis dan sebagainya gitu. Tapi ya begitu saja, hanya mendengar lalu nggak berapa lama ya sudah digantikan dengan yang lain gitu. Yang kedua, ke batu-batu kita tahu mendengarkannya, tapi gambarannya ya kalau ditaburkan di batu-batu kita bisa melihat tanah yang berbatu karena tidak tahan dengan segala sesuatu yang digambarkan dalam kehidupan ini dengan ancaman dan tidak berakar gitu. Mendengarkan yang kemudian memang tidak mengerti sehingga masih mendengarkan dipenuhi dengan ketakutan dan emosi ya. Demikian juga mendengarkan yang selanjutnya digambarkan ditaburkan di atas tanah yang lalu tumbuh semak dan duri gitu. Bersaing antara sabda Tuhan ini dengan ketakutan untuk tidak bisa hidup di dunia ini. Digambarkan di situ takut, kekhawatiran akan dunia dan tipu daya kekayaan. Ya, lalu benih itu kemudian hilang begitu saja, tidak tumbuh dengan baik ya. Yang terakhir ditaburkan di tanah yang baik. Yang dimaksudkan tanah yang baik di sini itu yang mendengar firman dan mengerti. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita ini diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menjadi tanah yang baik. Tanah yang baik itu tidak hanya mendengar, tapi mendengarkan lalu mengolahnya dengan hati dan mengerti digambarkan. Di situ mendengarkan firman dan mengerti. Lalu bagaimana bisa berbuah? Ya, pada saat mendengar dan mengerti itu lalu kehidupan sabda ini lalu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita yang dipenuhi juga dengan roh itu seperti bacaan kedua tadi. Gambaran mengenai Roh Kudus yang melalui sabda Tuhan itu yang terus akan bekerja. Kalau mau serius ya Tuhan kami mendengarkan. Untuk sungguh-sungguh menghidupi dan menghayati sabda Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan itu akan tumbuh sendiri, bukan lalu kita serius untuk terus mengingat-ingat. Tapi pada saat kita menerima dan lalu kemudian merenungkan dan merasa benar itu Tuhan untuk kehidupan saya supaya berbuah itu akan berjalan dengan sendirinya bersama dengan kekuasaan Roh Kudus sendiri.
Nah, itu yang kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sehingga lalu hidup itu berbuah, digambarkan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat dan sebagainya. Makanya mendengarkan itu sekaligus disertai keseriusan dan dengan sungguh-sungguh keterbukaan hati gitu kan. Nah, tantangan milenial kita ini apa kalau kita itu mendengarkan sabda Tuhan ini? Kita ini setiap hari dari HP itu banyak sekali sabda Tuhan seliwar-seliwer. Koncoku ngirim lewat grup renungan, sing iki ngekei renungan, sing kono blek ini blek ini. Tapi hidup manusia kok enggak berubah-ubah, pancet aja. Dosanya pancet aja. Apa yang salah? Kita ini ya tahu membaca dan mendengarkan kok. Kok enggak ada pertobatan, kok enggak ada perubahan. Nah, ini yang kita perlu untuk melihat bahwa jangan-jangan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ya bukan hanya umat Katolik, umat yang lain juga. Saya juga di FKUB tanya umat ya terima macam-macam juga menurut aliran golongannya masing-masing. Renungan yang Hindu terima, yang Buddha terima, yang Muslim terima, yang Konghucu terima dan sebagainya. Setiap hari semakin banyak grup ya semakin banyak renungan supaya hidup berbuah katanya, supaya hidup menjadi baik. Tapi pancetai hidup enggak jadi lebih bagus. Bukan karena sabda itu, bukan karena salah yang mengirim, bukan karena salah grup, bukan. Salah manusianya, karena Anda dan saya ini melihat itu sebagai ya, hiburan, refreshing. Wah, ada yang ngirim bagus, makasih ya. Cukup, lewat lagi baca yang lain. Wah, api ya. Disertai gambar macam-macam dan sebagainya, api-api. Lewat begitu saja karena terlalu banyak. Kita tidak pernah mendengarkan dan merenungkan dalam hati, itu tidak pernah. Konsumtif aja, lewat sana, lewat sini dan sebagainya. Nah, iso api-api dibagi di share, koyok-koyok wis dihayati, padahal cuma share tok. Tapi itu tantangan kita milenial, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sehingga lalu sabda Tuhan ini tidak berdaya sama sekali. Kita makanya digambarkan dalam Lexio Divina, ada gambaran, ngambil aja satu nas, satu ayat, satu kata-kata Tuhan, satu kalimat yang mengesan sekali aja, satu aja. Yang lainnya lewat dulu lah. Yang ini kok cocok untuk saya dan saya hayati satu hari. Nah, itu Anda dan saya itu menjadi tanah yang baik. Ya, yang subur, yang mengerti dan mengolah betul sabda Tuhan ini sehingga berdaya. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, menurut saya juga kalau demikian ini perumpamaan Tuhan ini kurang satu. Kalau memang kemudian sabda Tuhan sekarang ini jadi kayak jajan pasar ya. Ya, lewat-lewat ringan-ringan begitu, enggak ada bobotnya sama sekali. Itu seperti benih sabda yang jatuh ke tanah yang mati. Karena ya mati, hanya enggak dianggap begitu, lewat-lewat begitu, tidak dihargai sungguh sebagai sabda Tuhan ini. Semoga kita sungguh merenungkan dalam minggu ini, sejauh mana sih Anda sebagai umat Katolik, umat Tuhan Yesus sendiri bersikap menjadi tanah yang seperti apa Anda sekarang? Atau cenderung Anda mudah untuk jatuh menjadi tanah yang berkualitas seperti apa? Seperti di tengah derasnya banyak informasi, banyak sabda Tuhan, banyak kesempatan renungan dan sebagainya, kita menjadi tanah yang baik dan terbuka sungguh atas kekuatan dan cinta Tuhan. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin tanpa sadar hanyut begitu saja menikmati sabda Tuhan tanpa terus untuk kemudian merenungkan dan memilih yang satu yang terbaik. Semoga kita tidak menjadi tanah yang mati, tapi menjadi tanah yang subur dan mengerti betul dengan hati kita dan batin kita, dan semoga Roh Kudus menyertai perjuangan kita untuk menghargai sabda Tuhan di zaman ini. Berkat Tuhan menyertai kita semua.